peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku leyek-leyek nonton TV. Ketika lagu sorak-sore dikumandangkan, si kampret cucuku pelan-pelan mendekat, lalu berbisik, "Nek, apakah kita sudah merdeka?" Aku terkejut. Apa? Apakah kita sudah merdeka? Aku mulai marah. Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu? Aku baca di koran. Si kampret mengeluarkan sobekan kertas koran dari sakunya. Kemudian menunjukkan sebuah kepala berita. Darahku mendidih. Media sekarang semuanya edan. Dagangannya tuh sensasi semua, bukan fakta. Ku gayut tangan si kampret, lalu ku dudukkan di sampingku. "Duduk, jangan ngomong dulu. Aku mau bicara. Apa-apa saja pekerjaan gurumu di sekolah? Apakah gurumu sudah berhenti mengajar sejarah Indonesia? Apakah gurumu tidak pernah memberitahukan kepadamu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita. Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta." Nah, sejak saat itu kita merdeka. Jadi, kita sudah merdeka ya, Nek? Wah, jelas. Kalau kita sudah merdeka, Nek, kenapa kita masih miskin? Hampir saja ku tampar mulut si kampret. Untung aku ingat kalau tuyul ini masih cucuku sendiri. Sambil geram, "Kampret, dengarkan baik-baik. Kalau kita ini merdeka, itu artinya kita bebas dari penindasan para penjajah. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Kita bebas berbuat, kita bebas berpikir, kita bebas menentukan sikap kita sendiri. Tapi kalau kamu lapar, miskin, sakit, terpuruk, gagal, kecewa, kalah, dan hina, itu bukan urusan kemerdekaan." Gini, kalau kamu mau kaya, ya harus kerja keras, harus mencari sendiri kekayaanmu, harus membalik sendiri nasib kamu. Tidak ada yang mau menolong. Kalau kamu mau jadi orang berhasil, mau hebat, mau jaya, harus kerja keras, harus berani bersaing, harus berani berkorban, harus berjuang melawan tantangan. Tidak ada yang mau menyuapi apalagi mengasihani. Karena kalau kita merdeka, kita harus bisa menggunakan kebebasan yang diberikan oleh kemerdekaan. Jangan mentang-mentang terus seenakmu sendiri, kebablas seenak utilmu sendiri. Padahal kalau kita ini merdeka, kemerdekaan kita dibatasi oleh kemerdekaan-kemerdekaan lain milik saudara-saudaramu yang berada di lingkungan sekitar kamu, yang sama-sama merdekanya dengan kamu. Walhasil, kalau kamu itu merdeka, sebenarnya
kamu tidak merdeka. Ngerti? Si kampret tidak menjawab. Ngerti? Tidak. Nah, dengan kamu bilang tidak, itu artinya kamu adalah orang yang merdeka. Karena hanya orang merdeka yang berani kapan saja bilang tidak. Di layar televisi, sang saka telah dikerek, diiringi lagu Indonesia Raya. Aku jadi merinding. Aku terlempar pada masa revolusi. Ketika aku keluar masuk hutan, mencekam konvoi tentara kolonial, bersembunyi di balik ketiak-ketiak bukit, menghancurkan jembatan, hingga menyusuri tangki militer untuk mencuri senjata. Tapi kami disergap karena ada pengkhianatan. Kami lari dan aku tertembak. Kami semua jatuh ke dalam sumur tua. Jadi kita sudah merdeka ya, Nek? Sang saka telah mencapai puncak tiang, anggun perkasa. Aku telah turut. Aku telah ikut membayar ongkos perjalanannya. Hingga kakiku pincang sampai saat ini. Tapi tidak ada sedikit pun penyesalan dalam hatiku. Jadi, kita sudah merdeka ya, Nek? Pada masa kemerdekaan, aku meletakkan senjataku. Aku kembali ke sawah. Hidupku tenang. Sampai pada suatu saat, ada yang memfitnahku, mengatakan aku adalah pengkhianat pada saat kami disergap. Aku diperkarakan dan dipenjarakan 5 tahun. Saat di penjara, aku jadi sadar bahwa orang yang memfitnahku itulah pengkhianat yang sesungguhnya. Setelah bebas, aku cari dia ke kota. Ternyata dia sudah menjadi pejabat yang sangat dicintai masyarakat. Dia tahu aku datang. Dia suruh orang untuk memberangusku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku hanyalah orang biasa yang mencintai keluargaku. Kenapa setiap mengingat semua ini, aku sedih sekali. Aku menjerit. Aku menangis dalam batinku. Kalau benar kita sudah merdeka, Nek, kenapa Nenek menangis? Terkejut, cepat-cepat aku sega air mataku. Kugayut tangan kampret, lalu kututup mulutnya. Dan aku bilang, kampret, Nenek menangis karena kita sudah merdeka. Hanya orang-orang merdeka yang bisa, mampu dan berani menangis kapanpun, dimanapun ia ingin menangis.